Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak yang mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja Yoyakin yang masih muda, umur 18 tahun ketika naik tahta, dengan berbagai perlengkapan yang ada, dengan segala kuasa yang dia pegang, dia dikatakan hidup dengan perbuatan-perbuatan yang melawan sabda Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kepemimpinannya ada bait Tuhan dengan segala isi, dengan segala perkakas untuk berdoa, untuk memuji muliakan Tuhan. Dengan kata lain, kepemimpinan yang dibuat oleh Yoyakin, kepemimpinan yang kosong, yang hidup dalam kemewahan duniawi tetapi miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan dan yang menggembirakan bagi Tuhan. Akhirnya ia dengan segala kekuasaan dan orang-orangnya diambil alih atau mengalami pembuangan pada zaman Nabukadnezar. Dan sabda Yesus bagi kita mengingatkan hal demikian, supaya kehidupan kita berakhir dalam sukacita bersama dalam kerajaan Allah. Diajak untuk mengisinya dengan sabda yang telah diwartakan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pendengar yang baik dan menjadi pelaku atau pelaksana sabda. Itulah yang menjadi pondasi dasar hidup yang mengalasi segala perbuatan dan perilaku hidup ini, sehingga kokoh, kuat, tidak mudah roboh oleh karena situasi, oleh karena terpaan segala yang ada. Kokoh bukan karena kemampuan perjuangan pribadi, tetapi oleh karena kebersamaan dengan kasih Allah dan juga membawa serta kepada kasih terhadap sesama. Kita mohon supaya iman kita diteguhkan, dikuatkan oleh karena kasih Allah sendiri yang tidak mengenal batas bagi siapapun.